Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku? Salah satunya adalah dengan kita menjaga ketakwaan kita, anak-anakku. Kenapa kita mesti bertakwa, anak-anak? Karena takwa itu merupakan sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini yang dulu selalu dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Secara khusus anak-anak berdoa, mendoakan salah satu sahabat yaitu dari COVID-19 ini. Apa saja yang kita lakukan anak-anak? Yang pertama itu kita mencuci tangan, ya, menggunakan masker dan senantiasa menjaga jarak dengan lawan bicara kita. Ya. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dari materi kali ini adalah sifat-sifat bunyi. Ya, ada di halaman 30 sampai 33 di buku tematik anak-anak. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla, kemudian setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan nanti anak-anak mampu yang pertama menjelaskan apa sih sifat-sifat dari bunyi. Ya. Yang kedua, menyebutkan macam-macam bunyi pantul. Dan yang ketiga, membedakan bunyi pantul, gaung, dan gema. Jadi ada 4 tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, yang pertama, ya, kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Ustaz ingin bertanya ke anak-anak. Pernahkah anak-anak berteriak di lapangan? Yang kedua, pernahkah anak-anak berteriak di kamar mandi? Kalau anak-anak pernah berteriak di lapangan dan di kamar mandi, kira-kira perbedaan bunyi yang anak-anak dengar ketika berteriak di kamar mandi atau di lapangan? Apakah ada perbedaan bunyi yang anak-anak dengar? Ada kamar mandi, nyaring kayaknya. Kalau di lapangan gimana suaranya? Di lapangan. Itu enggak boleh teriak di lapangan, Ustaz. Jadi nggak tahu gimana suaranya. Oh, kalau di kamar mandi bagaimana suaranya? Kita nggak pernah teriak juga di kamar mandi. Oke, baik. Kalau enggak pernah, ya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi Ustadz lontarkan ke anak-anak, ya, perhatikan baik-baik slide berikut. Kita lanjut. Ya. Ya, perhatikan baik-baik. Sekarang sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang kita pelajari itu yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, ketiga sifat ini Ustadz akan jelaskan, ya. Jadi mohon perhatikan baik-baik, ya. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium atau perantara. Ya. Bunyi yang bisa kita dengar di telinga, yang bisa kita dengar itu memerlukan medium atau perantara. Ya. Apa saja medium atau perantara supaya bunyi bisa kita dengar? Ya. Yang pertama, ya. Perantara yang pertama adalah benda gas. Ya.
adalah ketika anak-anak contohnya berteriak di lapangan memanggil temannya, ya, maka teman yang lain itu akan mendengar suara dari temannya yang memanggil. Itu merupakan contoh bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas. Ya. Medium yang kedua anak-anakku adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ya. Anak-anak bisa mencobanya untuk membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair dengan cara seperti gambar yang Ustadz tampilkan. Ya, taruh air dengan centong lalu taruh di dekat telinga, ya, dan setelah itu pukul bagian ember, ya, yang berisi air, maka ya maka suara ember yang setelah anak-anak pukul itu akan kedengaran, dia akan merambat melalui benda cair ke telinga anak-anak. Ya, itu medium yang kedua. Medium yang ketiga anak-anak adalah benda padat. Nah, mungkin anak-anak pernah bermain telepon-teleponan gunakan benang. Nah, bisa saling dengar? Bisa. Ya. Itu bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat anak-anakku. Ya. Untuk merambat itu ada 3 anak-anakku, yaitu benda gas, benda cair, dan benda padat. Sedangkan bunyi tidak bisa merambat melalui, ya. Jadi bunyi tidak dapat merambat apabila kita berada di ruang hampa udara. Misalnya itu adalah bunyi mengalami pemantulan. Ya. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi mengalami pemantulan. Prinsipnya mirip-mirip dengan ketika anak-anak menendang bola ke lantai, menendang bola ke dinding. Apa yang terjadi ketika anak-anak menendang bola ke dinding tembok? Bunyi. Ya, bagaimana bolanya ketika dia mengenai dinding? Bunyi. Pantulan. Ya, mengalami pemantulan. Ternyata bunyi juga mengalami pemantulan. Nah, kapan pemantulan bunyi terjadi? Apabila bunyi dalam perambatannya mengenai benda-benda yang permukaannya keras, rapat, dan mengkilap. Apa saja contoh benda-benda tersebut? Contohnya ada dinding atau tembok, kayu, kaca, besi, atau batu. Itu contoh-contoh benda yang permukaannya keras, rapat, ya. Yang berikutnya, ya, bunyi pantul itu membuat bunyi yang kita dengar itu bisa jelas atau tidak terdengar jelas. Ya. Sekali lagi, bunyi pantul akan menyebabkan bunyi yang kita dengar itu jelas atau tidak jelas. Dan yang ketiga, bunyi pantul itu ada 2 anak-anakku. Ada namanya gemuk dan ada namanya gemuk. Lalu ada yang tahu apa gemuk itu? Apakah gemuk itu? Ini nama orang atau nama atau apa? Gemuk dapat terjadi di alam terbuka anak-anakku, ya, seperti pemantulan pada gemuk anak-anak terjadi setelah bunyi selesai kita ucapkan. Ya, misalkan ketika anak-anak berteriak di sebuah hutan, maka
akan ada pemantulan suara lain yang mengikuti pantul karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Ya, sekali lagi, gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi yang terdengar setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar itu lengkap atau jelas sesudah bunyi asli. Itu adalah penjelasan tentang pantul gema. Ya. Yang berikut, gaung atau kerdam ini terjadi karena bunyi dipantulkan ya dari dinding yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi, anak-anak. Ya. Sekali lagi, ya. Gaung atau kerdam itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul ya bersamaan dengan bunyi asli. Jadi ketika anak-anak berteriak ya di dalam ruangan yang kosong, ketika berada di dalam kelas ya, maka akan ada bunyi yang mengikutinya secara bersamaan. Hal ini menyebabkan bunyi yang kita dengar itu kurang jelas atau tidak jelas. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang gaung. Berdasarkan penjelasan Ustadz tadi, kira-kira apa persamaan dan perbedaan dari gaung dan gema? Ya. Apa perbedaan persamaan dari gaung dan gema adalah gaung dan gema tersebut merupakan bunyi pantul. Ya, dua-duanya merupakan bunyi pantul. Lalu apa perbedaan dari gaung dan gema? Yang pertama, kita lihat dari datangnya bunyi pantul. Kalau gaung, ketika bunyi asli belum selesai diucapkan, itu datangnya. Sedangkan gema, dia akan datang ketika bunyi asli udah selesai kita ucapkan. Ya. Ya. Perbedaan yang kedua, jarak sumber bunyi dengan penghalang. Pada gaung itu jarak sumber bunyi dengan penghalangnya itu dekat. Pada gaung bunyi yang kita dengar itu jelas, sedangkan pada gema bunyi yang kita dengar itu jelas ya, karena dia terdengar setelah cara kalau gema itu menguntungkan ya. Itu persamaan dan perbedaan dari gaung dan ya. Sifat bunyi yang ketiga anak-anakku adalah bunyi mengalami penyerapan. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi ini berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Ya, apa saja benda-benda yang bisa kita jadikan sebagai alat peredam atau alat penyerap? Yang pertama ada namanya wol, spon, kertas, kain, terus busa, penghapus, karpet, dan karung goni. Ini adalah benda-benda yang bisa kita jadikan sebagai alat penyerap bunyi. Yang terakhir adalah macam-macam bunyi. Ya, berdasarkan frekuensinya bunyi ada menjadi 3. Ada namanya bunyi audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. Apa itu bunyi audiosonik? Bunyi yang bisa kita dengar, anak-anakku. Ya, bunyi audiosonik ini merupakan bunyi yang bisa kita dengar. Berapa frekuensinya? Yaitu frekuensinya itu antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Ya.
itu bunyi audiosonik. Ya. Selanjutnya bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini bunyi yang tidak bisa kita dengar anak-anakku. Karena frekuensinya itu kecil, yaitu kurang dari 20 Hz. Ya. Yang bisa mendengar bunyi infrasonik ini adalah hewan seperti serangga dan anjing. Ya, ini contoh hewan-hewan yang bisa mendengar bunyi infrasonik. Dan yang terakhir adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Yang bisa mendengarnya contohnya itu adalah ikan lumba dan kelelawar. Ya, jadi bunyi ultrasonik ini bunyi yang frekuensinya besar, tidak bisa didengar oleh manusia. Ya, hanya bisa didengar oleh hewan tertentu seperti kelelawar Ada suaranya. dan ikan lumba-lumba. Ya. Baik, demikian presentasi hari ini ya. Ya. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini ya, semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan bisa anak-anak pahami. Ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Aku, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.